Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 2 yang salih dan salihah, bertemu kembali dengan Ustadz. Pelajaran kali ini kita lanjutkan, yaitu kita belajar tema 2 subtema 2 mata pelajaran PPKN. Sebelumnya mari kita buka dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semuanya, pada pelajaran ini nanti setelah kalian selesai mengikuti pelajaran ini, kalian diharapkan bisa yang pertama menulis contoh perilaku hidup rukun dengan teman yang sesuai dengan sila Pancasila. Yang kedua, menentukan sikap yang sesuai dengan Pancasila. Dan yang ketiga adalah menuliskan sikap yang sesuai dengan sila Pancasila. Anak-anak semuanya, pelajaran yang lalu telah kita pelajari tentang kegiatan kita atau amalan kita atau perbuatan kita yang sesuai dengan Pancasila. Mungkin juga kalian masih ingat ya, Pancasila itu ada 5. Coba sama-sama, ayo bunyikan Pancasila. Yuk bersama Ustadz. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah anak-anak bunyi Pancasila. Kalian sebagai warga negara dan sebagai pelajar, kalian harus hafal Pancasila. Kemudian di samping itu kalian pun juga harus bisa. Di dalam Pancasila itu ada lambang-lambangnya ya. Yaitu sila yang pertama itu lambangnya adalah bintang. Sila yang kedua lambangnya adalah rantai emas. Sila ketiga lambangnya adalah pohon beringin. Sila keempat lambangnya adalah kepala banteng. Dan sila yang kelima lambangnya adalah kapas dan padi. Di samping itu anak-anak, di dalam kehidupan kita apa saja ya perbuatan kita yang sesuai dengan pengamalan sila dari Pancasila tersebut. Contohnya adalah hidup rukun. Hidup rukun dengan teman itu sesuai dengan sila yang pertama atau sila 1. Yang kedua, gemar menolong sesama. Gemar menolong sesama itu adalah sesuai dengan pengamalan sila kedua. Kemudian perbuatan kita yang berikutnya, bergaul dengan teman. Bergaul dengan teman dengan tidak membeda-bedakan antara teman yang satu dengan yang lain, itu adalah pengamalan sila ketiga. Dan melaksanakan musyawarah, baik musyawarah di rumah, di sekolah, di masyarakat, itu adalah pengamalan sila yang keempat. Dan menghormati hak-hak orang lain, itu termasuk pengamalan sila kelima dari Pancasila. Itulah contoh-contoh perbuatan kita yang merupakan pengamalan dari sila-sila Pancasila. Anak-anak bisa mencari pengamalan atau perbuatan kita yang sesuai dengan pengamalan Pancasila apa saja ya. Selanjutnya anak-anak semuanya, mari kita lanjutkan materi kita hari ini. Pertama adalah ayo membaca. Rukun dengan teman. Bermain dengan teman harus rukun. Tidak boleh bertengkar.
tidak boleh berebut mainan. Rukun dengan teman itu menyenangkan. Rukun dengan teman menciptakan kebersamaan dan persatuan antar teman. Rukun dengan teman sesuai dengan sila Pancasila. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain. Karena itu, kita membutuhkan teman. Dengan teman harus selalu rukun dan saling menghormati. Dengan teman harus kerjasama dan saling membantu. Rukun dengan teman sesuai dengan nilai Pancasila. Dari bacaan tersebut, betapa pentingnya kita ini berteman dengan teman kita dengan prinsip: satu, tidak membeda-bedakan teman, apakah itu yang berkulit putih atau yang berkulit hitam, yang rambut keriting maupun yang rambut lurus. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Baik yang beragama Islam maupun yang beragama yang lain pun kita juga tidak boleh membeda-bedakan. Kita juga antara satu teman dengan teman yang lain saling membutuhkan, karena kita adalah sebagai makhluk sosial. Anak-anak semuanya, selanjutnya kita coba yuk. Lengkapilah kalimat berikut ini berdasarkan teks di atas. Ini ada kalimat yang belum sempurna, kalian jawab ya kalimat yang belum sempurna ini. 1. Bermain dengan teman harus titik-titik. Apa ya jawabannya? Bermain dengan teman harus rukun. Ya, pintar kalian. Yang kedua, tidak boleh merebut titik-titik teman. Tidak boleh merebut titik-titik teman. Apa isinya ya? Merebut mainan atau milik teman lain. Yang tiga, jika ada teman yang bertengkar, kita harus melerai, ya, harus melerainya. Yang keempat, rukun dengan teman mempererat persahabatan. Dan yang kelima, rukun dengan teman sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila. Rukun dengan teman sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Tapi kalau rukun dengan teman yang berlainan agama, itu sesuai dengan sila yang pertama. Anak-anak yang dicintai Allah, kalian bisa mengembangkan pertanyaan beserta jawabannya dari bacaan-bacaan tersebut ya. Selanjutnya, ayo membaca. Gani mendapatkan tugas kelompok dari ibu guru. Tugas kelompok harus dikerjakan bersama. Tugas kelompok dikerjakan dengan diskusi. Gani sebagai ketua kelompok. Gani membagi tugas dengan adil. Diskusi dalam kelompok termasuk contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Bersikap adil termasuk contoh pengamalan sila kelima Pancasila. Nana, dari bacaan tersebut ada pengamalan sila dari sila-sila Pancasila, yaitu sila keempat dan sila kelima Pancasila. Sekarang yuk berlatih bagaimana sikap kita ya terhadap perbuatan-perbuatan yang berikut ini ya, yaitu coba perhatikan bagaimana sikapmu sesuai dengan keadaan berikut ini. 1. Temanmu tidak mau menerima kekalahan saat bermain. Kamu punya teman, di saat bermain dia kalah, tapi dia tidak mau menerima kekalahan saat itu.
Kira-kira apa sikapmu? Apa kira-kira sikapmu? Sikapmu adalah sabar dan menasihati. Dalam bermain kita harus sportif. Artinya yang kalah dan yang menang harus menerima, harus bisa menerima kenyataan. Yang kedua, temanmu ingin hanya pendapatnya yang didengarkan. Temanmu ingin hanya pendapatnya yang didengarkan. Kalau ada temanmu yang seperti itu, sikapmu bagaimana? Sebagai teman yang baik, sikapmu harus menasehati temanmu, harus bisa menerima pendapat orang lain, tidak hanya pendapatnya sendiri yang harus didengarkan. Yang ketiga, temanmu tidak mau ikut belajar bersama. Temanmu tidak mau ikut belajar bersama. Kalau ada temanmu seperti itu, sikapmu bagaimana? Kita sebagai teman yang baik menasihati teman kita agar tidak bersikap egois, mementingkan diri sendiri, tidak mau belajar kepada teman yang lain. Dan yang keempat, temanmu tidak mau berteman dengan teman yang miskin. Temanmu tidak mau berteman dengan orang yang miskin. Kita yang sebagai orang yang beragama Islam, apa ya sikap kita melihat teman kita tidak mau berteman dengan orang miskin? Ya, sebagai teman yang baik, sebagai teman yang beragama Islam, kalian menasihati temanmu agar tetap berteman dengan siapa saja, tidak membeda-bedakan, terutama orang miskin, karena doa orang miskin itu diijabah oleh Allah, artinya dikabulkan segala permintaan orang miskin. Ya, itu nasihat kalian kepada temanmu apabila ada temanmu yang tidak mau berteman dengan orang miskin. Dan yang kelima, temanmu mengejekmu karena kamu kalah berlomba. Nah, sebagai teman, kamu pas perlombaan kalah, kemudian ada temanmu yang mengejekmu, apa sikapmu? Sikapmu satu, sabar terhadap ejekan itu. Yang kedua, nasihati supaya tidak suka mengejek kepada orang lain. Sekarang boleh menang, tapi lain kali bisa juga kalah. Itu anak-anak sikap-sikap kita menghadapi kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak sikap-sikap orang lain atau teman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus bersikap yang lebih baik. Anak-anak semuanya yang disayang Allah, itulah pelajaran kita hari ini, dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang dilaksanakan atau dijalankan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, semoga kita diberi kesehatan, diberikan ilmu yang banyak oleh Allah, dan kita bisa melaksanakan. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian anak-anak pelajaran dari Ustadz, dan kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.